gambar. Walaupun tidak disebutkan gambarin apa. Mungkin wonten riwayat yang lain lagi. Ini saya sampaikan riwayat yang kamu. Dia punya kain bergambar dipasang di rumahnya. Kenapa dia masang niku? Mempersiapkan kahanan rumah sing nyenengke, sebab tidak lama Nabi akan mundur dari perjalanan jauh. Sebagai istri pengen nyenengke garwane, diresiki omahe, diberi hiasan termasuk kain bergambar keluar. Ketika Nabi kondur, kemudian masuk ke dalam rumah, Nabi sempat melakukan sholat. Pas sholat niku kain bergambar di depan Nabi posisinya. Pas sholat niku Nabi merasa terganggu pas sholat sebab saking apike gambar iki. Kados dengan yang ibu ini mau nganggo kaos tulisannya jangan dibaca malah dibaca. Ini pun otomatis Pak ini. Selesai sholat Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, gambar di depan itu mengganggu dalam sholatku, alihkan dari depan. Nabi tidak melarang atau mencela gambar ini, bukan ini pengalih. Kemudian oleh Aisyah dipotong-potong dijadikan sarung bantal, sarung kulit. Hadis ini dipahami oleh sebagian ulama, di sini tidak ada larangan terhadap gambar. Nabi hanya nyuruh untuk menyingkirkan karena ganggu sholat. Tambah lagi hadis yang lain, riwayat Bukhari juga. Aisyah pernah bermain-main dengan boneka kuda sembrani sing wonten sayap nggih. Niku nggih bentuk makhluk bernyawa. Nabi melihat itu dan Nabi tidak melarangnya. Dari sinilah kemudian para ulama yang lain mengatakan jadi gambar makhluk bernyawa atau bahkan dibentuk menjadi boneka, patung dan sebagainya tidak bisa dimutlakan sebagai haram. Terus hadis-hadis yang mengharamkan itu sebabnya apa? Nah, disitulah kemudian perlu diteliti sebab pengharamannya apa. Maka di dalam fikih ada yang disebut dengan illatul hukmi, illat atau sebab kenapa ia dihukum. Maka para ulama mengatakan beberapa hadis yang tegas melarang gambar makhluk bernyawa atau membuatnya bentuk-bentuk makhluk bernyawa itu disebabkan berkaitan dengan faktor kesyirikan. Maka kalau gambar kolowau atau bentuk-bentuk kolowau bukan merupakan sesuatu yang disembah selain Allah, tidak terkait dengan perbuatan syirik, maka pada asalnya boleh. Di asal di situ tidak ada larangan kesyirikan atau kemaksiatan. Terus gambar wonten apa auratnya tidak boleh, karena itu di sana ada kata gitu. Kemudian ingkang mongko kalih wudu di kamar mandi atau WC atau toilet tadi. Sebetulnya wudu menika kan amal yang kita lakukan untuk mensucikan atau membersihkan diri kita dari najis dan hadas leres. Wudu bagian dari toharoh, ada wudu, ada tayamum, ada istinja, ada mandi. Tujuannya pun supados napa menika suci diri kita dari najis maupun hadas. Nah, kamar mandi atau toilet umumnya di situ wonten najis dan wonten najis, kotoran-kotoran yang hukumnya menjadi najis. Yang dikhawatirkan tentu saja wudu di dalam toilet atau kamar mandi kalau sampai terkena najis kan ngoten. Kalau kekhawatiran itu bisa diatasi, mboten dados masalah. Jangan bayangin toilet itu terus pundi sing toilet saged benten-benten. Ada toilet kering, ada toilet basah, ada yang toiletnya terpisah, kemudian ada tempat khusus yang di situ kagem wudu nggih wonten. Maka kan tergantung keadaannya. Malah riyen kula jaman teng Hongkong niku banyak ya
TKI atau TKW kita untuk sholat itu ning jero toilet. Sebab itu nopo nek konangan dorone diseneni bisa dikasih rumah. Tidak ada tempat yang aman untuk sholat kecuali mlebu toilet. Terus muncul pertanyaan, Ustaz, kalau sholat dalam toilet boleh tidak? Nah, saya tanya sebabnya nopo kok les sholat dalam toilet dicerita. Bahaya Ustaz, kalau konangan majikan itu bisa dihukum. Satu-satunya tempat yang aman itu rakunangan di mlebu toilet. Ning toiletnya kering, itu kan bukan apa-apa udah sulit melih. Nah, jadi kalau jenengan wudu di dalam toilet tetapi bisa aman dari terkena najis, maka mboten dados masalah. Bahkan tatkala wudu menika pun wudu kena najis, niku wudune ora batal, mung najise diresiki. Najis yang nempel setelah kita berwudu niku mboten membatalkan wudu, tetapi bagian yang kena najis itu dihilangkan najisnya. Tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Kata ya, monggo terus. Kasih wonten? Ngaten Mas. Monggo. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa kembali mudah-mudahan kita sehat walafiat dan tetap dalam keimanan. Amin. Pun nama Tri Pujiato dari Munggang Sari, Grabak, Purworejo, Jalan Petangan Jogja. Ada dua hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama ini berkaitan dengan ada infak atau meminjami Allah. Bagaimana atau kiat apa agar kita tidak terlalu mencintai dunia, di sisi lain agar gemar meminjami Allah? Bagaimana caranya? Yang pertama. Lalu yang kedua, maaf ini mungkin berkaitan dengan tajwid. Mudah-mudahan nanti di surah Al-Baqarah 243 sampai 245 itu ada contohnya. Yang ingin saya mohonkan penjelasan yaitu saya pernah mendengar ada keterangan hamzah otot dan hamzah wasol. Nah, waktu itu saya mendengarnya agak cepat sehingga belum begitu paham. Sekali lagi mohon nanti Ustaz Siti untuk bisa menjelaskan hamzah otot dan hamzah wasol itu yang dimaksud apa. Mudah-mudahan di dalam surah Al-Baqarah 243 142 ini ada. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau mau apa gitu pertama? Agar ringan dalam berinfak, tidak berlebihan dalam mencintai keduniaan. Saumpami panjenengan tikan milih duwe 50 juta gitu, betul sakit gede malah duit 2 juta kali permen itu sudah ya ekstrim itu apa perbandingannya. Kalau yakin panjenengan milih duit sing 2 juta terus gitu. Tapi kalau dua pilihan itu ditawarkan kepada anak kecil, permen nopo duit 2 juta, milih permennya terus. Karena pengetahuan kita terhadap hakikat sesuatu akan menentukan kita dalam memilih, menentukan kita. Kalau kita tahu duit itu besar nilainya dibanding permen tadi, maka kita akan milih duit. Tapi si anak menganggap jauh lebih menarik dan penting permennya ketimbang duitnya, maka dia milih permen. Maka agar kita kemudian ringan dalam melepaskan dunia untuk kepentingan akhirat, maka harus mengetahui hakikat dunia itu apa, hakikat akhirat itu.
Kalau dunia tidak lebih sebagai sarana, Nabi SAW mengatakan, apa sih arti dunia? Dari sesuatu yang kita makan dari dunia hanya akan menjadi kotoran. Jika dunia itu adalah pakaian, maka dia akan menjadi usang. Tetapi apa yang diinfakkan di jalan Allah, itu yang akan abadi kita nikmati. Kalau tahu hakikat ini, maka menjadi ringan kita untuk melakukan. Dan jadi bukan berarti mboten parang numpuk nih bondo sing kathah, bahkan nek iso monggo itu bagus. Tapi tinggal penggunaannya kagem nopo soal itu. Bukan tidak boleh berupaya menempati posisi kedudukan yang sangat tinggi. Nek wis entuk ki arep nggo ngopo niki masalahnya. Bahkan mengajukan diri untuk dipilih pada posisi yang tinggi dalam kehidupan sosial niku boleh kados Nabi Yusuf menika menawarkan dirinya untuk menjadi menteri keuangan gitu. Lalu Yusuf mengatakan ini hafidun alim, dia sampaikan karakter yang dia miliki sehingga punya kelayakan untuk dipilih dalam menyelesaikan persoalan negara. Sesungguhnya aku ini hafidun alim, orang yang bisa menjaga amanah, alim orang yang berilmu, punya kapasitas keilmuan dan bisa dipercaya. Maka dipilihlah Nabi Yusuf dan kemudian berhasil menyelesaikan persoalan ekonomi. Jadi sing penting menika kados pundi kita paham bilih sedaya perkawis kadonyan kala namung srana. Tinggal bagaimana kemudian kita menggunakannya, menyalurkannya, memanfaatkannya kagem nindake dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaping kali pun niku etanipun ilmu tajwid ya. Hamzah wasol hamah hamzah wasol itu sambung. Di ayat niku pun iki ayat 243 sampai 245. Bunyi wonten saya merubah wa antum kuru kalau ya waqatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah sami'un alim man alladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Wasol itu intinya pun dia bisa disambung ya. Otot itu harus terputus ya, tidak boleh disambung. Pundi wonten niku. Kemudian kula konten wonten umur innallaha la yudhu fadlin 'ala an-nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Bundi tentu apa? Hal dan oh gitu. Pertama nih hadarul maut. Pada al maut ini kan nih hadarul maut itu ada dan hamzah pada al maut. Terus wonten mulai ampun gitu pun nanti dia apa menika tiwaos ya ampun hadarul maut. Pada kata al-maut ini hamzah itu pada kata pada alif ini kok hanya memang yang di mushaf Indonesia itu seringkali memang hamzahnya itu tidak mesti dituliskan ya. Tidak mesti dituliskan. Misalnya innallaha itu nek panjenengan maos mushaf yang terbitan Madinah itu mesti di bawah alifnya itu ada hamzah. Ya, hamzah. Innallaha. Kemudian aktsara itu juga ada hamzahnya pada alif itu nanti aktsara ditulis ya aktsaron nasi la yashkur. Terima kasih. Terima kasih. Terus selanjutnya dari ibu-ibu silakan Mbak Nana. Ya, terima kasih Mas Andis. Ini
Ustaz, wajib berperan di jalan Allah. Saat ini kan di YouTube, di Facebook, di medsosnya itu kan banyak orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, menghina agama kita. Sebagai wujud dari kita melakukan kewajiban berperan di jalan Allah ini seperti apa kan? Yang melakukan penghinaan itu kan orang-orang yang atas, dan kita sebagai umat yang berada di bawah, ini apa yang bisa kita lakukan? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya makanan dari sedekahan dari tetangga yang itu sedekah 1 hari misalnya, apakah ini halal atau harus diapakan seandainya tidak halal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tentang berperang. Pindah keluar kelatorakan nalika kita sinau ayat itu, dihadirkanlah contoh berperang, ini konteksnya dengan pelajaran tentang kematian. Karena berperang itu resiko kematian sudah tampak jelas dalam pandangan mata, maka tatkala Allah perintahkan sesuatu yang tampak di situ resiko yang dibenci oleh manusia, apakah dia mau melaksanakannya? Diujilah iman dan kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sini pun Islam itu kok ngomong perang. Ya, pada kondisi tertentu perang itu diwajibkan, pada kondisi tertentu bahkan bisa dilarang. Fikih itu nggak ngoten. Sesuatu yang diharamkan bisa menjadi boleh pada kondisi darurat. Tentang berperang pun kalau kita pelajari ayat-ayat tentang peperangan, ya, kita akan mendapati bahwa pada awalnya Nabi dan para sahabat tidak boleh, tidak diperkenankan, tidak mendapatkan izin untuk membalas peperangan, permusuhan orang-orang kafir. Tapi tatkala kemudian kondisinya sudah berubah, Allah berikan izin untuk membalas permusuhan orang-orang kafir itu. Nah, dan terus boleh berperang atau bahkan bisa menjadi harus berperang kalau memang mereka tidak ada upaya yang lain untuk mewujudkan perdamaian, keselamatan. Jadi peperangan dalam Islam di awal pelatorakan sungguhnya justru untuk menghentikan kezaliman manusia lalu mewujudkan keselamatan dan perdamaian. Dan fakta sejarahnya begitu. Tatkala kemudian Islam yang memerangi orang-orang kafir yang melakukan tindak kezaliman, maka kehidupan damai dan menyelamatkan itu bisa terwujud dalam sekian waktu yang sangat lama. Tapi peperangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman itu merusak kehidupan, menjajah ya pihak yang diperangi. Islam tidak demikian. Begitu Rasul dan para sahabat menang dalam peperangan, ya pihak yang dimusuhi kemudian menyerah itu pun tidak dijadikan tempat jajahan. Bahkan Nabi memberikan pemaafan secara massal, tidak ada balas dendam sama sekali. Semua diberi jaminan keamanan. Maka dalam konteks saat ini mbok menawi wonten ingkang melecehkan agama dan sebagainya, sebisa mungkin kita tetap harus melakukan counter opini, counter pemikiran akan kesalahan kebatilan ucapan-ucapan yang demikian secara opini, kemudian secara fakta kita tunjukkan akhlak kemuliaan kaum muslimin ingkang leres menika atus. Ya, kalau peperangan dilakukan apakah menyelesaikan masalah atau malah menjadi fitnah masalah? Jadi butuh pertimbangan yang matang, ya, tidak kemudian berdasarkan pada emosi melakukan tindakan yang justru malah bisa merusak kemuliaan agama. Ya. Tapi memang napa menika orang yang diberi kekuasaan untuk menetapkan aturan, hukum, pengarahan, bimbingan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menggunakan kekuasaannya, harus mempergunakan kewenangannya
untuk ya mencegah dan mengubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran, siapapun dari kalian melihat kemungkaran wajib mengubahnya dengan tangannya, kekuasaan kalau dimiliki. Fa'ilam yastati fabi lisanihi, kalau tidak mampu mawi lisanipun, nasihat, bimbingan, arahan. Kalau tidak mampu dengan lisan fabi qalbihi, mawi hatinya, langsung mereka selemah-lemahnya. Oke, kalau kita jadi sebisa mungkin dan kita kita pertimbangkan dengan sangat matang untuk tidak sembrono, tidak tergesa-gesa untuk mengambil tindakan rentu ya. Kita upayakan tindakan yang tepat, wonten komunikasi, wonten musyawarah sebagaimana Nabi dan para sahabat itu memusyawarahkan segala sesuatu termasuk keputusan untuk perang. Maksudnya ini buatan tindakan pribadi atau kelompok-kelompok saja, tetapi harus melibatkan ya, para ulamanya, para ahlinya untuk sampai pada keputusan yang sahih ya, kemaslahatan yang luas ya. Kemudian kaping kali berapa itu? Apa? Hukumnya sedekah menerima sedekah 1 hari. Oh, iya. 7, 40, 100, 1000 bahkan ya setahun, pendak dan sebagainya. Kalau coba untuk membaca, pelajari itu maksudnya apa memberikan makanan di situ tidak lain wonten ingkang nyebataken menika sebab niatipun sedekah. Ada juga yang memang sekedar menghidangkan makanan menika bagi tamu yang datang, monggo tamu disuguhi. Kalau untuk maksud-maksud yang demikian boten dados masalah. Yang menjadi masalah nek niatnya itu nggak sesajen yang disajikan untuk selain Allah. Karena yang demikian terjadi di masyarakat jahiliyah. Mereka membuat makanan termasuk melakukan penyembelihan memang dimaksudkan untuk berhala-berhala. Untuk patung-patung, itu jelas kesyirikan yang tidak boleh, termasuk makanan itu menjadi patung. Tapi kalau itu makanan yang dihidangkan untuk tamu atau dimaksudkan sebagai sedekah berbagi makanan, tidak menjadi masalah. Problem yang dipersoalkan dalam kasus kalau wau hanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan kalau wau berkaitan dengan kematian seorang, mengirimkan doa, bacaan Quran pada hari-hari yang tertentu. Nek lindungake karena maca Quran ini monggo sedekah silakan. Tapi yang dipersoalkan secara fikih hanya penetapan waktu-waktu itu. Dan iku monggo pun pilih kemauan buat tansah dadi rame. Ora rampung-rampung Nah, jadi yang jadi persoalan makanannya monggo silakan, tidak menjadi masalah untuk diterima selama menika makanan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Sambut. Bentar Malik. Sutri, Mungkin ibu yang mau bertanya. Ibu Romi itu Pak. Bapak-bapak. Monggo. ya, bentar. Ya, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, ada informasi perolehan Pak lagi sesi istirahat sebentar.